Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 yang saya sayangi. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsani 1442 Hijriah. Kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan kita akan melanjutkan materi fikih, yaitu tentang syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa artinya adalah hal-hal yang harus ada di dalam diri seseorang untuk diharuskan berpuasa. Bagi siapa saja yang wajib untuk berpuasa itu yaitu orang Islam, 2 berakal sehat, 3 balik, 4 suci dari haid dan nifas, 5 mampu atau kuat berpuasa, dan 6 mukim. Jadi ada 6 ya. Islam. Apa artinya Islam? Yaitu puasa wajib bagi semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika seseorang itu menyatakan dirinya sebagai orang Islam, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa. Yang dimaksud di sini adalah puasa pada bulan Ramadan. Sedangkan bagi orang yang tidak beragama Islam, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu tidak wajib puasa. Tapi kalau dia nanti bersyahadat dan masuk Islam, maka wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu balik. Apa artinya balik? Balik artinya dewasa, yaitu orang yang sudah tahu mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak benar gitu ya. Jadi sudah bisa mengetahui tentang 2 hal yang berbeda ya. Nah, di dalam urutannya sebelum balik ini juga ada namanya mumazis. Kalau mumazis itu orang yang sudah bisa membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk ya. Itu mumazis ya. Sedangkan batasan umurnya berapa balik? Kalau balik itu bagi laki-laki adalah usia 15 tahun ya, usia anak SMP ya. Kalau perempuan itu usia 13 tahun atau sudah haid. Jadi kalau bagi perempuan itu tidak mesti usia 13 tahun, bisa saja usia 10 tahun, 11 tahun, tapi dia sudah haid maka dia sudah balik ya. Tapi kalau bagi laki-laki baliknya umur 15 tahun. Namun anak-anak perlu ingat bahwa sebelum balik itu ada namanya mumazis. Kalau mumazis itu walaupun dia umurnya belum balik, tetapi dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang jelek. Contohnya apa? Contohnya sudah bisa membedakan uang. Oh ini 1.000, oh ini 2.000, ini 5.000, ini 10.000. Kalian sudah bisa membedakan belum? Oh sudah. Kalau sudah itu berarti namanya mumazis. Ya, sudah mumazis. Ini juga kalau sudah mumazis itu juga dianjurkan untuk berpuasa karena dia sudah akan mendekati balik. Ya. Jadi juga tetap harus berpuasa. Sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Kalau yang belum mumazis itu siapa? Balita. Ya, dia diberi uang dimakan, diberi kayu dimakan. Nah, itu namanya balita, belum mumazis. Itu enggak wajib itu enggak puasa enggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah mumazis itu harus berpuasa. Baik, yang selanjutnya yaitu syarat wajib puasa adalah berakal sehat. Yang nomor 3 ya. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat. Apa maksudnya berakal sehat? Maksudnya berakal sehat itu orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehat pikirannya, bukan orang yang gila, bukan orang yang sedang mabuk. Nah, itu namanya berakal sehat. Insya Allah seperti kita semuanya, kalian semuanya. Nah, ini adalah orang yang berakal sehat ya. Kalau kita sehat badan kita, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat akal kita, maka kita wajib untuk berpuasa.
Nabi Muhammad bersabda, hanya 3 orang saja yang boleh tidak berpuasa, yang terlepas dari hukum. Dia tidak dihukumi. Siapa? Yaitu orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Orang yang sedang tidur dia tidak bangun, belum bangun, itu umpamanya tidurnya dari jam 11, bangunnya jam 4, nah, dia belum sholat zuhur. Dosa enggak? Tidak, karena dia sedang tidur. Tetapi saat bangun langsung sholat zuhur. Orang yang gila itu orang yang tidak waras. Orang gila itu dia makan kotoran, makan apa enggak dosa. Dia tidak sholat, tidak zakat enggak dosa, tidak puasa enggak dosa, karena sedang gila. Nah, terus yang ketiga adalah anak-anak sampai ia balik. Anak-anak, balita, anak-anak kecil, anak-anak TK, anak-anak PAUD itu ya, sampai dia nanti dewasa. Ya, anak-anak itu enggak dosa. Ya, dia belum wajib berpuasa. Dia melakukan apa-apa tidak dosa. Ya. Tetapi kalau seperti kalian itu sudah mumayyiz, ya, anak-anak kelas 3 itu sudah mumayyiz, sudah bukan balita lagi. Tidak mau toh dikatakan balita. Nah, ini tidak boleh. Ini sudah berdosa kalau melakukan hal-hal yang dilarang agama. Nah, maka itu tadi yang ketiga adalah syarat wajib puasa adalah berakal sehat. Lalu yang keempat, syarat wajib puasa adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ini adalah khusus untuk perempuan atau muslimat. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang rutin setiap bulan. Ya, kalau kita, untuk orang tua kita, ibu kita, untuk kakak kita perempuan. Nah, ini untuk khusus yang perempuan. Ini adalah fitrah. Ini adalah memang dialami oleh perempuan yang sehat, ya, pasti ini haid, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Yang kedua adalah nifas, darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Jadi ibu kita, kakak kita yang sudah berkeluarga, saudara kita itu setelah melahirkan, maka dia selama 40 hari ini ada namanya darah nifas, maka tidak wajib untuk berpuasa, ya. Tapi setelah selesai haid dan nifasnya tetap wajib untuk berpuasa, ya, sebagaimana Rasul bersabda lewat Aisyah, kami disuruh oleh Rasulullah mengqadha puasa. Mengqadha itu artinya apa? Mengganti saat sudah selesai haid dan nifasnya. Terus selanjutnya mampu atau kuat untuk berpuasa. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah badannya sehat, badannya kuat, badannya seger. Maka ini adalah wajib untuk berpuasa. Lah yang dikatakan orang tidak mampu, tidak kuat itu siapa? Yaitu orang yang sedang sakit, orang yang sedang melaksanakan perjalanan yang jauh atau disebut musafir, ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang menyusui, orang tua yang sudah pikun. Orang tua yang sudah pikun itu orang tua, mbah, kakek, nenek kita yang sudah sepuh banget, yang sudah sepuh banget, yang sudah tidak bisa membedakan antara sudah atau belum. Contoh, mau ditanya, mbah sudah makan mbah? Belum, padahal piringnya masih di depannya, barusan selesai makan tapi bilangnya belum. Lah ini namanya orang yang pikun, ini tidak wajib untuk berpuasa. Nah, cara menggantinya atau cara puasanya bagaimana? Bagi orang yang sakit, ibu hamil, menyusui, orang yang sedang musafir, ini bisa diganti di hari yang lain, ya. Tapi kalau bagi orang yang sudah sepuh, sudah pikun, atau orang yang sakit dan sakitnya sudah parah, maka dia boleh dengan membayar fidyah. Membayar fidyah itu memberi makan pada saudara kita yang lain yang membutuhkan, ya, itu. Terus yang terakhir yaitu mukim, ya, mukim. Apa artinya mukim? Mukim adalah
Orang bermukim itu orang yang tinggal di rumahnya sendiri, bukan orang yang sedang melakukan perjalanan atau bukan musafir. Ya, jadi contohnya kalian sama orang tuanya kalau rumahnya di Mijen, rumahnya di Ngalian, rumahnya di Ringin Wok, rumahnya di Beringin, dan itu rumahnya sendiri, rumahnya orang tuanya, maka itu namanya mukim, ya tempat tinggal. Kalau musafir itu orang yang sedang perjalanan, yang berada di tempat orang lain. Contohnya orang yang sedang ibadah haji, orang yang sedang umroh, orang yang sedang belajar menuntut ilmu, ya, para mahasiswa sedang belajar di Timur Tengah. Nah, itu namanya adalah musafir itu, ya. Terus itu anak-anak, itu adalah syarat wajib puasa. Nah, sekarang yang terakhir syarat sah puasa, ya. Apa syarat sah puasa? Kalau tadi syarat wajib puasa itu ada 6. Masih ingat ya, Islam, balik, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, mampu atau kuat berpuasa. Sekarang syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua mumazis, ya mumazis ya tahu ya, bisa membedakan baik buruk tadi. Yang ketiga suci dari haid dan nifas, ini khusus perempuan. Dan yang keempat adalah pada waktu diperbolehkan puasa. Emangnya ada Ustaz waktu yang tidak boleh puasa? Ada 5 hari yang kita tidak boleh berpuasa dalam 1 tahun. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, dan yang ketiga, 4, 5 adalah hari tasyrik. Kapan? Tanggal 11, 12, dan 13 Dzul Hijjah. Itu hari tasyrik. Itu anak-anak sekalian. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Semoga kita bisa memahami dan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Allahumma amin. Demikian, lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.